Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar insan edukasi? Semoga dalam keadaan sehat ya. Saya Nadia Nurmanita senang sekali bisa menemani Anda dalam podcast kabar pendidikan yang dipersembahkan oleh UPTTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Di episode kali ini kita akan membahas tentang sukses juara 3 tourism pada GCC tahun 2023. Sudah hadir bersama kami narasumber yaitu Bapak Hedi Ruswanto Eskom. Beliau adalah guru di SMK Negeri 1 Pasuruan. Mari terlebih dahulu kita sapa beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bapak, kita langsung saja nggih. Mungkin Bapak bisa menjelaskan ke kami tentang prestasi lomba tourism SMK pada GCC tahun 2023 itu apa sih Bapak? Oh ya, terima kasih sebelumnya. Perlu kita ketahui seperti GCC Batch 4 ini adalah ajang tahunan ya. Dan setiap tahun ada, dan ajang ini yang ditujukan untuk kepala sekolah, untuk guru GTK, untuk pengawas juga. Dan di sini kebetulan yang saya ambil bidang lombanya adalah video tourism, di mana saya dikemas dalam suatu video profil atau semacam video pendek yang digunakan untuk mempresentasikan, mempromosikan wisata daerah kota di mana tempat guru tersebut berada. Gitu. Oke, baik. Lalu persiapan apa saja yang Bapak lakukan selama eh, melakukan lomba GCC tahun 2023 ini sehingga Bapak bisa menjuarai juara 3? Yang jelas semua persiapan ya hampir semua guru ada sama ya. Jadi kita mengikuti arahan dari pihak panitia perihal GCC ini dari awal sampai akhir arahannya. Dari arahan tersebut karena yang saya ikuti adalah video tourism, akhirnya saya cari referensi yang pernah juara video tourism di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2021, di tahun 2022, yang juara satu, juara dua, juara tiga, semuanya saya coba, saya bedah, saya breakdown, terus saya pelajari benar-benar dengan detail. Akhirnya dari situ, dari yang saya lihat atau yang pernah saya pelajari dari video sebelumnya, akhirnya saya dapat beberapa kesimpulan. Nah, dari kesimpulan, jadi di mana nanti ini sebagai kunci saya dalam pembuatan penyusunan naskah. Nah, selanjutnya setelah saya menemukan kata kunci yang ada dalam pembuatan video tersebut, saya buatkan naskah. Naskah setelah saya susun, nanti objek-objek apa saja yang saya ambil dalam video tersebut. Nah, ini akhirnya langkah berikutnya adalah saya membentuk tim. Jadi tim-timnya kebetulan karena saya guru, nah saya ini mengajak siswa saya yang kelas 11 ya, yang kebetulan masih belum PKL, jadi saya ajak di mana ada tim tersebut, siswa tersebut adalah ada yang bagian pengambilan gambar, ada yang bagian pengoperasian drone, ada yang salah satunya ada yang bagian narator juga gitu. Oke. Jadi setelah Oh, persiapan semua selesai, ini akhirnya kita coba menyusun kerangkanya untuk suatu naskah yang kita terapkan nanti dalam storyboard gitu. oke, mungkin Bapak selama waktu pencarian tim itu dengan siswa mungkin ada kendala apa Pak? Sebenarnya untuk pencarian tim ini kendalanya ya tidak begitu berarti, tapi yang karena di sini objek yang saya ambil itu sifatnya event, salah satunya adalah Haul Yai Hamid, event yang pertama, event yang kedua adalah karnival atau karnaval, event yang ketiga adalah balapan perahu, di mana event-event itu sudah terjadwal. Dan kadang-kadang kalau ada perubahan pun itu dari pihak-pihak yang terkait yang merubah jadwalnya. Nah, ketika ada perubahan, otomatis naskah yang saya susun juga harus berubah. Saya ngikuti event tersebut. Nah, ini yang kendala yang cukup besar ya, cukup menguras tenaga juga gitu. Oke, lalu mungkin dari ide cerita videonya itu Bapak mencari referensinya itu mungkin seperti apa Pak? Mungkin bisa menjelaskan ke kami sedikit saja? Jadi video tourism yang saya buat kebetulan di sini adalah bercerita tentang keindahan atau ada bagian kecil lah dari kota Pasuruan, di mana Pasuruan mendapat julukan Madinah Van Java. Jadi yang saya coba mengambil yaitu kegiatan yang ikonik di kota Pasuruan yaitu Haul Yai Hamid, di mana setiap tahunnya sekitar bulan September seperti ini banyak dikunjungi baik dari dalam kota provinsi, dalam kota, luar kota atau luar provinsi. Nah, dari situ saya berpikiran gini, kira-kira apakah nggak lebih baik jika
selain mengunjungi Hall Yai Hamid, makam Yai Hamid, kenapa mereka juga nggak digiring ke beberapa tempat wisata di Kota Pasuruan? Nah, ide itu muncul dari situ. Akhirnya dari situ saya coba mendompleng dari ketenaran Yai Hamid, terus mengenalkan beberapa wisata yang ada di Kota Pasuruan. Baik, mungkin Gitu. ada kendala yang paling berat Pak waktu persiapan pelaksanaan lomba GCC ini apa yang Bapak alamin? Ya tadi yang saya tadi sebutkan tadi yaitu perihal penjadwalan ya. Jadi penjadwalan ketika ada misalnya sudah kita susun naskahnya sesuai dengan naskah, schedule-nya sesuai jadwal, terus ada acara event-event tertentu yang dirubah jadwalnya oleh pihak-pihak terkait seperti dari wali kota itu jadwalnya ada perubahan. Ya otomatis ya kita cepat kelebakan, tim-timnya sudah kita siapkan, akhirnya ya kita pending, mundur-mundur gitu terus. Nah itu kendalanya yang paling utama. Kalau yang lainnya insya Allah masih sedikit sebenarnya. Oke, baik. Lalu dukungan apa yang Bapak peroleh dari cabang dinas atau sekolah selama Bapak mengikuti lomba GCC tahun 2023 ini, Pak? Kalau dukungan ini besar sekali ya, dukungan dari Kepala Sekolah, SMK Negeri 1 Pasuruan, juga Jaban Dinas Kabupaten dan Kota Pasuruan, utamanya di perizinan ya. Jadi ya yang jelas kalau kita mengikuti lomba seperti ini ya banyak-banyak meninggalkan kelas karena kita harus keluar ya. Jadi perizinan utamanya dari Kepala Sekolah, terus untuk mengunjungi seperti mengunjungi masjid, ada beberapa area tertentu yang tidak semua orang diizinkan untuk bisa masuk. Itu juga kita melalui cabang dinas, surat dari cabang dinas, nah kita dapat diizinkan juga tempat-tempat yang seperti Gedung Harmoni yang tidak semua orang pun bisa masuk ke dalamnya, kita juga dapat izin. Nah, karena bantuan dari cabang dinas. Terus yang lain pembiayaan termasuk hak kekayaan intelektual, HAKI. Nah, ini juga dapat bantuan dari cabang dinas. Gitu. Terus berapa lama sih Pak untuk mempersiapkan untuk perlombaan GCC ini? Untuk persiapannya, saya karena biasanya GCC ini sekitar bulan September, Oktober. Jadi saya sudah mempersiapkannya awal-awal sekitar bulan Mei. Jadi pengumumannya belum keluar. Saya coba merancang-rancang dulu, nah, cari referensi dulu dari video-video yang sebelumnya seperti apa. Nah nanti dari 3 bulan itu karena kita ini tadi kendalanya di event. Kalau mungkin saya tidak mengacu ke event, suatu acara tertentu, mungkin hanya 1 bulan, 2 minggu atau 2 minggu saja sudah cukup karena hanya mengambil objek-objek tertentu yang sudah pasti kita kepastian untuk schedule-nya ya. Tapi kalau ada hubungannya dengan event, nah berarti harus kita ngikuti event tersebut. Dan untuk kegiatan ini saya waktunya keperkiraan sekitar 3 bulan kurang lebih. Oke, kalau begitu, mungkin untuk pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kami menutup podcast ini, mungkin Bapak bisa memberikan pesan-pesan untuk para guru-guru yang ingin mengikuti lomba GCC untuk tahun berikutnya. Mungkin memang menjadi guru bukan hanya tentang mengajar ya, tapi juga tentang belajar dan terus berkembang. Ketika camp kreatif adalah kesempatan emas untuk menunjukkan kreativitas kita, menginspirasi sesamanya, dan memperluas wawasan dalam dunia pendidikan. Jadi jadikan ajang ini sebagai ruang untuk berinovasi, berkolaborasi, dan membuktikan kepada bahwa kreativitas kita sebagai pendidik tidak terbatas. Mari bersama-sama mengambil langkah berani karena perubahan dimulai dari guru yang berani tampil beda. Itu. Terima kasih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Bapak yang sudah berkenan bergabung bersama kami. Sehat terus nggih Bapak Hedi. Ya, sama-sama, Mbak. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insan edukasi tanpa terasa waktu kita di podcast Kabar Pendidikan telah berakhir. Berjumpa lagi di episode berikutnya. Saya Nadia Nurmanita pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube kami UPT TIKP Dindik Jatim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduTech UPT TIKP terus maju dan inovatif.